Oke, teman-teman, jadi kita sudah sampai di pemilik ular besar nih, Kang Supri. Halo. Anjay, lihat peliharaannya dong, buset. Anjir. Kecok gitu. Oke, kita akan coba mandikan. Sebenarnya tadi udah dimandikan, cuman karena ini panas mau dimandikan lagi. Si Yana. Ini dinamakan ular Yana karena dulu tuh waktu zaman di Cadas Pangeran tuh ada ular koneng si Yana. Oke, kepalanya sudah di luar. Mantap. Ngedelek-delek lah keluar. Teman-teman bisa kalian lihat. Coba kalian lihat kepalanya. Kepalanya aja dia udah seukuran tangan ya. Jadi ular itu kalau kepalanya seukuran gini, bagaimana dengan badannya? Ini badannya baru separuh. Kita lihat separuh lagi. Wih, seram. Coba lihat badannya. Ini dia sedang digosok. Jadi memang rutinitas Kang Supri ini memang menggosok si Yana. Digosok biar apa? Biar bersih. Pemiliknya udah mandi belum? Udah dong. Jangan kayak si Aden. Dia mandiin peliharaannya, dia sendiri belum mandi tuh. Ini panjangnya hampir berapa meter ya? Hampir 6 meter. Hampir 1 meter. Buset. Kemarin saya ngobrol dengan Dede Inun, dengan si Jijak si Aden. Mereka tahu ular ini waktu masih kecilnya katanya. Jadi sering dipost di grup, terus diposting di beranda-beranda Facebook. Jadi sekarang udah gede, udah pangling. Kemarin saya bertemu sama anak-anak mereka, nanyain ini. Mantap. Oke, kita sudah sampai di ujung badannya nih. Ini ada pangkal ekor. Di sini kloaka, tempat keluar kotoran. Mana? Nah, coba teman-teman lihat, ini ekornya aja seukuran ini. Anjay. Ini ujung ekornya, buset, segede gini. Ekornya seukuran gini, buset. Anjay. Dan bukan cuma ular ini di samping kita ini ada ular raja Sputarix, si kobra Jawa tuh. Nanti kita coba lihat keluar. Kalau si Yana udah mandi, kita lihat ular ini. Oke teman-teman, jadi kita sudah lihat keseluruhan ya, mulai dari kepala sampai ekor. Dan ini kita sudah berada tepat di depan dia. Telapak tangan saya, perhatikan, sama dengan dagu, dengan ukurannya persis tuh, lihat. Anjay, bahkan ois. Kata Kang Supri ini memang baik, dia belum pernah strike, belum pernah nyerang, tapi tetap aja kita tuh kaget. Tetap geli itu. Ini. Iya kan. Iya. Nah, jadi dia tuh makanannya ini nih di belakang saya nih.
Set. Sini ada entog. Nah, jadi entog ini sama ayam, nah itu dia makanan si ular ini. Set. Jadi dia makanannya tuh bisa 10 hari, bahkan bisa 2 minggu ya. 2 minggu, 1 bulan. 1 bulan bahkan. Nah, karakternya anteng. Kan beberapa konten kreator dari luar negeri pernah review Kang Supri. Alhamdulillah. Bukan Kang Supri yang direview. Ini ularnya. Nih siapa yang direview? Dia tertarik. Aduh, jadi dia nih. Untung aja dia. Dan kata Kang Supri, ular ini dia sudah ditawar berapa Kang Supri? Kalau dari luar negeri itu sudah 120. 120. Ya. Itu yang dari Jai ya? Dari Jai. Jai. Kalau di sini paling mentok 80. 80. Di Indonesia. Bayangin ular ini sosoknya 80 juta. Kalau dari si Bang Jai yang dari Amerika itu sudah 120. Kalau niat dijual aja. Main buat beli iPhone. Aduh, jangan deh. Karena apa ya? Keinget terus. Nanti ya, nah, jadi dia tuh masa kecilnya memang udah kacepeng lah dari memang dari kecil banget itu. Kita sudah lihat dari postingan-postingan di Facebook sama di Instagram waktu masih kecilnya ada. Terus beberapa konten kreator juga yang ada di Tasik mereka udah tahu sama ular ini. Jadi kalau dijual sayang sekali nih. Terus ular ini juga dia nggak bakal dikawinin, bener? Nggak bakal dikawinin. Kenapa tuh? Kalau dikawinin kan kebanyakan rusak ya. Oh, badannya iya. rusak. Enggak, Kang Asep juga tahu pasti dia rusak. Dia buat maskot aja juga. Maskot. Bener. Ya kalau ini tuh masuknya mode platinum ya. Platinum. Jadi reticulatus platinum. Ini bisa maksimal lagi, kayaknya bisa lebih gede kan? Bisa lebih gede. Bisa nambah mungkin bisa nyampe 1 meter lah. 10 meteran bisa nyampe. Bisa nyampe ya? Bisa nyampe. Platinum itu gennya masih 1 gen. Dia 1 gen. Kayak normal juga sama. Kayak normal. Cuma dia dapat 1 gen. Jadi ukurnya bisa besar. Bisa gede, bisa kayak ular normal kayak biasa. Beda sama yang 2 gen, 3 gen itu nggak bisa gede. Tuh kan dia masih liatin kalian. Serem. Tapi tenang, dia nggak bakal strike karena dia tuh badannya udah gede, artinya dia udah kenyang ya. Dan ular itu dia kalau nyerang tuh mungkin kalau lapar, stres atau birahi. Benar nggak? Betul kan? Betul. Dan di belakang kita juga ada itu tenyum. Makaka. Oke, ini kayaknya harus dimandiin lagi kayaknya. Apa mau langsung dimasukin? Dan selain ular juga di sini ada reptil lain. Ini ada iguana red. Wih, cakep. Ini selain makan kangkung juga dia dimakani pisang. Tapi nggak dimakan ya? Udah kenyang. Udah kenyang ya. Di sini hewannya anteng-anteng. Kalau yang di dalam? Ya, yang betina. Nah, dia tuh lapar tuh. Dia langsung respon. Betina terlihat lebih kecil ya. Terus warnanya juga kurang nyentrik, kurang seperti jantan. Lahapnya. Nah, di makanannya biasanya makan kangkung. Makanan pokoknya kangkung nih. Dan selain bersih juga dia jinak ya. Biasanya tajam persis kayak biawak, cuman ini karena udah dibersihin jadi nggak usah khawatir. Dia pernah strike ya, Kang Pri? Apa? Pernah strike ya? Nggak pernah. Nggak pernah? Dia dari kecil nggak pernah strike. Ini dari kecil juga sama. Oh sama ya? Sama 5 kayak tahun. Siana? Umur 5 tahun. Pantesan jinak dia nggak kabur tuh lihat. Aduh. Oke. Ini surai, persis kayak bunga surai. Ini si jantan tangguh. Wow. Nah itu dia, jadi kita sudah tahu semua ya. Nah ini bisa teman-teman lihat. Ini di sini ada bunga-bunga ya. Jadi coraknya tuh bagus banget. Jadi ini persis seperti jaring. Nah, kenapa dinamakan reticulatus? Karena ini diambil dari bahasa ilmiah ya, reticula atau jala. Nah, jadi coraknya seperti ini. Ini dari dari normal pun sama ya, nggak maksudnya nggak jauh. Dia cuman beda ininya aja nih.
Di warna kalau masalah coraknya ini sama seperti retik normal. Retikulanya terlihat jelas, tapi kalau untuk albino atau yang lain tuh biasanya dia coraknya sudah berubah ya, sudah lain. Ini masih terlihat. Wih, bagus banget terlihat. Jadi warna itu benar-benar kontras ya, antara kuning, putih, hitam sama krem abu-abu kayak gini. Warna itu saling tumpang tindih. Bisa dibedakan dari ular retik atau ular sanca yang normal, dia tuh lebih cerah terlihat. Nah, seperti ini. Mantap sekali. Oke, Kang Pri, kita masukkan aja lah. Masukkan aja. Kita masukkan. Kita mau lihat kobranya. Cara memasukkan ke kandang tuh kita nggak harus diangkat ya, karena memang berat. Ini beratnya sampai 100 kilo ada nggak? Ada. Ada. Tapi sekarang turun sedikit. Turun ya, karena memang dipuasakan ya. Lagi puasa. Nah, jadi karena beratnya hampir ya mungkin 1 kintal, jadi nggak mungkin buat diangkat. Kita giring aja kayak gini nih. Jadi dia sudah tahu posisi pintu kandangnya. Nah, ini kepalanya. Tuh kan? Dia udah tahu kandangnya di mana. Nah, jadi kalau udah tercium bau kandang, nah dia bakal semangat masuk nih. Nungguin ya, jadi memang ini belum selesai. Dia memang lambat terus panjang, jadi lama ya. Nah, kita lihat kepalanya, dia sudah di dalam, dan di sini nyaman ya. Di situ kandangnya dia kering, lembab juga tuh, jadi ada disimpan air juga di dalam di sini. Jadi ini aman ya untuk suhunya, nggak terlalu panas. Kalau suhu di Subang memang cocok buat reptil, jadi mereka tuh nggak usah berjemur, karena dengan suhu udaranya pun dia udah 30 derajat lebih, udah hangat. Tapi tetap harus dijemur sih kalau misalnya dia makan, untuk membantu pencernaan. Wow, lihat, kita bandingkan tangan. Kalau tangan terlalu kecil nih, ini dibandingkan dengan paha pun masih kalah. Ini